Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, sore, siang, pagi. Para murid baru SMK Karya Mandiri Nusa Wungu Cilacap, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Karya Mandiri. Mudah-mudahan kalian tidak salah memilih, karena di kemudian hari kalian akan menjadi anak-anak yang mandiri, yang mampu menghidupi diri sendiri dan mampu hidup di negara sendiri. Dalam kesempatan MPLS ini, saya atas nama Guru SMK Karya Mandiri sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Utomo Wagiren, Mr. Utomo Wagirun SAG, lahir Cilacap dan bekerja di SMK Karya Mandiri Nusa Wungu Cilacap, guru agama. Dalam kesempatan MPL ini diberi kesempatan memberi materi pembinaan mental keagamaan di sekolah. Para siswa yang Allah muliakan, marilah kita simak materi dalam rangka membina mental keagamaan di sekolah. Kita sebagai siswa sekolah, sebagai lingkungan kedua dalam pembinaan mental, tidak bisa lepas dari lingkungan yang pertama dan ketiga. Lingkungan yang pertama adalah sekolah. Lingkungan kedua adalah orang tua atau rumah, atau yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dalam berbagai lingkungan, tiganya saling mempengaruhi. Semuanya tergantung, satu sudah catatan Tuhan, yang kedua usaha manusia. Kita sebagai manusia adalah berusaha, karena manusia adalah makhluk terdidik atau edukandum. Edukandum atau manusia terdidik. Dalam memberi materi pembinaan mental keagamaan di sekolah, jangan lupa yang paling pokok dan utama adalah tujuan kita sekolah, tujuan kita belajar. Tujuan belajar kita jangan utama hanya dunia kerja, tapi dalam rangka menuntut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita cita-citakan akan tidak bermakna. Tapi dengan ridho Allah, apa yang kita cita-citakan akan sampai pada yang kita harapkan dengan memuaskan, tidak memuakan, dan sesuai dengan jalur yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus direncanakan dan dibuat jadwal harian yang bisa dikerjakan. Catat, pajang dalam kamar pribadimu. Contoh, kalian bisa membuat jadwal harian, mulai bangun tidur sehingga mapan tidur lagi. Contoh, saya buatkan jadwal. Yang pertama adalah bangun pagi jam 8, jam 3 sampai jam 4 pagi. Kalian langsung menuju wudhu atau mandi dulu, kemudian lakukan sholat malam. Sholat malam yang dikenal dengan sholat tahajud, lakukanlah 2 rakaat sampai 8 rakaat dengan khusyuk dan dengan benar. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat atau 3 rakaat sholat witir. Itu yang pertama. Yang kedua jadwalnya adalah persiapan kalian jamaah subuh antara jam 4 sampai jam 4.45. Mengapa jamaah subuh? Karena jamaah subuh sangat penting nanti. Jadwal yang 3 jangan lupa adalah jam 4.45 hingga jam 6. Lakukanlah
wiridan atau doa-doa, kemudian tadarus Al-Quran. Belajar wajib, materi sekolah, kemudian sampai dengan jam 6.30. Setelah mandi dan persiapan, kalian berangkat sekolah. Yang kelima adalah di sekolah antara jam 7 sampai jam 13.30 atau jam 1 sampai setengah 2. Jam 7 sampai setengah 2. Kemudian jadwal yang keenam adalah pulang sekolah, yaitu posisi di rumah. Mengapa harus membuat jadwal? Ingat, setiap kegiatan yang baik harus dicatat dan terjadwalkan agar bisa mengontrol sudahkah berjalan dengan baik atau belum. Tanpa catatan, ingatan kita sulit mengingat kembali apa yang telah kita angankan. Dalam rangka membentuk mental keagamaan di sekolah, tidak bisa lepas dari 3 dimensi penunjang, yaitu lingkungan pokok, keluarga, lingkungan pembentuk sekolah, lingkungan pemakai adalah masyarakat. Lihat jadwal pertama adalah dari bangun tidur. Tahajud. Dibiasakan diri karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita akan memberi kedudukan yang luar biasa, yang tinggi bagi pelakunya. Dari sisi pahala, ibadah yang sangat dianjurkan setelah sholat 5 waktu adalah sholat sunat tahajud. Latih diri kita seminggu sekali minimal. Kalau sudah nyaman, 2 kali tiap 1 minggunya. Kalau sudah nyaman, tiap malam minimal kita lakukan setiap minggu 2 kali. Malam Selasa atau malam Jumat atau terserah Anda. Kemudian kalian jangan lupa sholat subuh berjamaah. Mengapa? Karena sholat subuh berjamaah, Masya Allah, pelajaran Islam yang agung. Di sini bahkan ada nilai luar biasa. Doa-doa kita yang kita panjatkan sebelum ayam berkokok sangat dianjurkan. Mohonlah apa yang jadi cita-citamu, apa yang diinginkan oleh kalian. Cita-citakanlah tinggi kalian setinggi-tinggi langit. Karena ciri orang yang beriman adalah punya cita-cita yang tinggi. Soekarno bilang, gantungkanlah cita-citamu di langit. Kalau dalam pepatah Islam mengatakan, uluwul himmati minal iman. Uluwul himmati minal iman. Berangkat dari sekolah pagi terencana akan mendampingkan diri kita, diri Anda. Kemudian jangan lupa restu orang tua, jangan lupa cium tangan, salam ucapkan, jangan lupa sebelum berangkat. Kemudian keluar rumah, jangan lupa periksa, jangan ada yang ketinggalan. Langkahkan kaki kanan dulu, kemudian berdoa jangan lupa. Karena doa merupakan otak dari ibadah. Yang kedua, saudara sekalian, adalah lingkungan. Lingkungan pendidikan yang pertama adalah keluarga. Dari lingkungan pokok dan utama, disinilah muncul bibit anak, bobot anak yang akan mengukir prestasinya. Pendidikan orang tua, perhatian orang tua yang sangat akan membantu kepada mental agama anak yang kuat, yang kelak akan digunakan meneruskan estafet generasi. Dari kehidupan kini, di dunia dan setelah mati, akan tersambung hubungan anak dengan orang tua. Karena anak selalu mendoakan, berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pepatah Jawa mengatakan akan digadang-gadang mikul dhuwur mendem jero. Dari lingkungan sekolah akan tampak sebagai cikal bakal pembentukan karakter pribadi mental keagamaan. Jika dari rumah orang tua tidak membiarkan, apalagi orang tuanya tidak mau ikut melaksanakan kegiatan agama, jangan berharap. Tapi itu tidak sangat menentukan, tergantung pribadi masing-masing. Karena banyak contoh keluarga yang non-muslim, anaknya menjadi muslim. Atau sebaliknya, orang tuanya
muslim, anaknya tidak muslim. Banyak, ada nabi, kita lihat ada Nabi Nuh, tokoh dunia, tapi anaknya non muslim. Itu sudah menjadi contoh. Kemudian yang kedua, di sekolah. Lingkungan yang kedua adalah sekolah. Lingkungan kedua, sekolah sebagai lingkungan yang membentuk karakter kebiasaan. Dari sinilah anak akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk pengalaman dirinya. Biasakanlah salam dan doa ketika masuk kelas. Setelah duduk, kalian mau duduk, kursi bersihkan. Pada tempat jatah Anda bersihkan. Tempat dudukmu, awalilah duduk dengan membaca bismillah. Jangan lupa, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, yang penting dikala diajar, perhatikan keterangan guru. Per kalimat, per kata, jangan sampai terlewatkan. Pahami. Tanyakan kepada gurumu dengan sopan jika kalian itu tidak memahami atau kurang paham. Jangan lupa kepada gurumu ucapkan terima kasih atas jawabannya. Ingat, istirahat pertama, lakukanlah sholat duha. Sempatkan waktu istirahat pertama untuk jadi kebiasaan. Ajaklah temanmu jika kamu terbiasa dan nyaman. Pilihlah teman yang terbaik, yang mulia. Jangan sembarang berteman, karena akan merugikanmu di waktu mudamu. Biasakan telepon kepada kedua orang tuamu jika ada jadwal di luar jadwal. Biasakanlah pulang tepat waktu. Jangan lupa ketuk pintu, ucapkan salam, cium tangan kedua orang tuamu, dan ucapkan terima kasih. Yang tiga, sepulang sekolah. Sepulang sekolah juga sangat menentukan, karena lingkungan masyarakat ini termasuk mempengaruhi terhadap kepribadian mental anak sekolah. Pulang sekolah jangan lupa sebentar saja kita waktukan luang untuk tidur. Setelah tidur, kalian sebelumnya masuk rumah jangan lupa ucapkan salam kepada keluargamu, cium tangan untuk orang tuamu, dan jangan lupa jika kebetulan ada di rumah. Jangan lupa kalian jamaah ngasar, sholat berjamaah sangat banyak manfaatnya untuk pembentukan kepribadian, baik untuk diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu kerjakan tugas orang tuamu, membantu. Sempatkan olahraga untuk kebugaran jasmanimu. Ingat, jika azan berkumandang maghrib, segerakanlah bersihkan diri, berwudu, dan berjamaah maghrib. Pada maghrib, lakukan doa dan wirid yang telah kamu kuasai. Menunggu jamaah isya, tadarus Al-Quran, walaupun 10 ayat atau 10 menit secara rutin. Ingat, waktu makan, jangan terlalu kenyang, sebab perut yang kenyang akan menjadi penyebab ngantuk. Jika kalian sudah ngantuk, semua jadwal tak akan terlaksana. Sia-sia punya jadwal. Acara-acara akan berantakan. Biasakanlah baca-baca surat-surat Al-Quran yang pendek sebelum tidur, atau sebelum pada maghrib dan pada subuh, yaitu surat-surat Al-Fatihah, surat Al-Anas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi setiap pada maghrib dan pada subuh dan sebelum tidur. Doa tidur jangan lupa dibaca, dan tidurlah kalian jangan terlalu malam, karena tidur juga merupakan kebutuhan fisik. Belajarlah setiap pada sholat isya secara rutin, walaupun 15 menit atau 10 menit. Sehingga keterbiasaan belajar menjadikan kebutuhan bahwa belajar adalah kebutuhan hidup. Terakhir, 3 lingkungan pendidikan akan saling mempengaruhi. Keluarga, sekolah, masyarakat, semuanya akan membentuk. Sia-sia kalau dari rumah sudah baik, sekolah sudah baik, tapi salah pergaulan. Salah pergaulan, apalagi sampai pergaulan bebas sehingga seks bebas,
akan menghancurkan kalian dan masa depanmu. Maka carilah teman. Innal qarin bil muqarraniyun sabu. Orang yang kamu temani dengan kamu sama, karena kamu akan disamakan dengan temanmu. Jika temanmu tidak baik, kamu dicap tidak baik. Tapi jika kalian temannya baik-baik, kalian dianggap orang baik. Cara berteman, contohlah ada sebuah pepatah. Orang berteman dengan pedagang minyak wangi, kita kesempatan mendapat wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang besi, kalian akan kena debunya. Bergaulah dengan baik, karena pergaulan akan menentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian generasi yang beriman, bertakwa, soleh, rajin beribadah, rajin belajar, menjadi menguasai ilmu dan teknologi, menjadi generasi harapan bangsa, harapan orang tua, dan harapan calon mertua. Jangan lupa kalian share, terus apa? Like, ya. Kemudian sebarkan kalau apik, kalau bagus sebarkan, karena bagian daripada dakwah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan kalian menjadi anak yang soleh, berkualitas, beriman dan bertakwa, dan menguasai teknologi, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karya Mandi. Salam SMK Karya Mandiri. Jaya, jaya, jaya di Indonesia. Jaya SMK. SMK bisa. Oke, terima kasih.